Karna Wijaya dan istri, pasangan radikalis yang menyusup di UGM. Si profesor dari UGM, Karna Wijaya yang sedang naik daun itu, ternyata memang memiliki kaitan dengan radikalis. Ikatannya jauh lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Orang ini memang pandai menyembunyikan masa lalu. Jauh sebelum komentar kejinya terhadap Ade Armando, korban pengeroyokan kelompok intoleran itu, ternyata lelaki yang berjenggot jarang-jarang itu memang berafiliasi dengan kelompok anarkis, bahkan teroris. Jadi kalau dia bersikap bengis dan kejam, itu bukan karena efek corona, tapi karena endapan doktrin berbahaya di dalam hatinya. Hasil didikan mentornya selama bertahun-tahun lamanya. Ade Armando yang sering mengkritik gerombolan radikalis itu dianggap sebagai ancaman. Maka kalau sampai ada kata-kata, disembelih, atau menertawakan celana yang diturunkan oleh pengeroyok, itu sudah menjadi sifat alaminya. Itu lahir dari kedalaman hatinya. Jejak intoleransi dalam dirinya dimulai ketika dia mahasiswa. Ada seorang mentor bernama Syahirul Alim. Orang ini adalah pentolan DINII, Darul Islam Negara Islam Indonesia, yang di zaman Orde Baru sudah berpangkat Amir. Syahirul Alim pada 1983 adalah dosen kimia Fakultas MIPA UGM. Orang-orang yang saat itu sezaman dengannya tahu sepak terjangnya, termasuk kedekatannya dengan Karna Wijaya. Orang yang mengangkat Syahirul Alim bernama Abdullah Sungkar, pengurus Al-Irsyad Solo. Dia adalah rekan Abu Bakar Ba'asyir, seorang Wahabi yang dianggap sebagai mentor dari banyak radikalis di tanah air. Di zaman Orde Baru, aktivis NI banyak yang ditangkap. Sungkar dan Ba'asyir kabur ke Malaysia. Tapi jaringan NI tidak pernah mati. Tempo hari ada kabar, ribuan orang disumbar jadi anggota NI. Itu membuktikan bahwa jaringan ini terus menjalar. Bahkan karena sekarang malah jadi rektor universitas ternama. Dan selama bertahun-tahun tidak ada yang mengendusnya. Namun, hubungan Karna dengan jaringan NI lebih lanjut memang harus didalami lagi. Apakah hubungan terlarang itu tetap terjalin mesra sampai kini? Atau ia pupus sebelum Karna menjadi profesor di UGM? Tapi saya percaya, ideologi radikalis itu seperti api dalam sekam yang tidak mudah padam. Untuk mengenal lebih jelas profil Karna Wijaya, akan saya uraikan singkat. Orang ini menikah dengan seorang perempuan bernama Titik Nurchasana. Orang ini adalah pembenci Jokowi Tulen. Ia juga mendukung demo untuk menjungkalkan presiden. Kata-katanya pedas. Ia menyebut Ade Armando dengan sebutan tikus. Kemudian diralatnya menjadi babi. Kata-katanya tidak cocok dengan jilbab besar yang dikenakannya. Karena tujuan dari berjilbab besar itu untuk menunjukkan kesalihan pemakainya. Titik memang tidak pantas mewakili kelompok manapun. Karena pakaian memang tidak otomatis menunjukkan perangai seseorang. Tapi mestinya, sebagaimana kata orang Jawa, ajining raga saka busana, maka busana itu mestinya mencerminkan kehormatan pemakainya. Tapi Titik memang beda, baik ucapan maupun pakaian tidak mencerminkan dirinya. Titik yang ditampilkan kepada publik adalah Titik yang beringas dan kejam. Titik yang tidak memiliki perasaan welas asih. Karna Wijaya dan istrinya ini mengelola rumah makan Joglo Engking di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Konon ini adalah salah satu fundraising kelompoknya. Info lebih lanjut masih saya korek lebih dalam. Tapi belakangan, begitu ketahuan perangai pemiliknya, netizen menyerbu Play Store dan memberikan bintang 1 pada aplikasinya. Sebagaimana suaminya, sang istri ini juga memiliki pola pikir anarkis. Kata-kata yang dia keluarkan benar-benar tak pantas. Perempuan terdidik, apalagi yang dicap salihah, pastinya tidak akan berbuat demikian. Ada isu yang menyebutnya pernah melakukan penipuan jual beli tanah. Tapi ketika saya telusuri, tidak cukup bukti. Yang jelas, si istri ini juga orang UGM, sama-sama dari Fakultas MIPA. Titik ini merupakan pendukung Anies Baswedan yang militan. Dia berstatus sebagai bendahara umum relawan alumni Gajah Mada atau Relagama, yang mendukung pencapresan Anies. Titik belum lama ini sibuk membagikan stiker bergambar Anies di seputaran Jogja. Ini juga tidak aneh. Karena para pembenci Jokowi otomatis akan menjagokan Anies. Persis seperti pengeroyok Ade Armando yang sebagian merupakan relawan pendukung Anies. Orang Jawa bilang, tumbuh oleh tutuk. Pas. Yang membuat saya tak habis pikir, kenapa orang seperti Karna Wijaya ini bisa menjadi profesor di UGM?